بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, termasuk mereka yang ikuti kajian secara virtual melalui aplikasi Zoom, yang kita hormati dan kita banggakan untuk bisa bergabung dalam kajian kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Rasul utusan Allah yang diutus mengajarkan Islam pada kita semua, memberikan contoh teladan pada kita agar kita mampu berqudwah kepada beliau dan mengamalkan segala syarat Allah dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, untuk tema kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan 3 kemuliaan seorang mukmin dan 5 sempurna. Kita tahu bahwasanya setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna dan mulia. Karena Allah sudah katakan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang terbaik. Artinya dalam keadaan mulia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr. Nah, ini artinya apa? Allah sudah memberikan satu kunci pada kita sebagai manusia, bahwa manusia itu dasarnya Allah sudah berikan kemuliaan. Bahkan kemuliaan manusia itu sejalan dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat lain dikatakan fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Dengan fitrah Allah lah manusia diciptakan, sehingga fitrah itu identik dengan kebaikan. Makanya kata-kata fitrah dengan kata-kata akhlak itu sinonim. Kenapa? Karena fitrah itu juga katanya fatoro yafturu fitrah. Artinya sama dengan kata khalaqa yakhluqu menjadi akhlak. Nah, keterpaduan mana itulah yang Allah inginkan dari manusia untuk menyadari bahwasanya hakikat manusia adalah mulia. Namun di sisi lain Allah juga ciptakan pada manusia berupa hawa nafsu. Di mana dengan hawa nafsu inilah maka manusia diperintahkan untuk bisa mempertahankan kemuliaannya dari segala godaan dan bujukan hawa nafsu itu. Akhirnya di dalam kenyataan dan faktanya manusia seperti kita ini punya kemuliaan yang berbeda-beda. Ada yang mempertahankan fitrahnya sampai akhir hayatnya, tetapi ada juga yang fitrahnya itu hanya bertahan hanya sekedar beberapa tahun saja. Ada nggak gitu? Awalnya mulia, tetapi ketika dia hidup di dunia ini terpengaruh dengan kehidupan di dunia, mulai hilang kemuliaannya. Nah, makanya pada pagi ini kita akan coba bagaimana cara memahami kemuliaan kita sebagai seorang mukmin. Maka melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, ketika Rasul mendapat teguran dari malaikat Jibril. Apa kata Sahal bin Sa'ad ini? Ja'a Jibril alaihissalam ilan Nabi SAW. Suatu saat datang malaikat Jibril pada Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata, faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, hiduplah semaumu, terserahmu, tapi ingat kamu akan mati. Ya Muhammad, ahbib man ahbabta
fa innaka mufariquhu. Hai Muhammad, cintailah siapa saja yang kau cintai, tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah semau apa yang kau kerjakan, tapi perlu diingat bahwa engkau akan balasan dari amalmu itu. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, ketika akarnya manusia dalam mulia dengan fitrah Allah ini, tetapi di dalam perkembangan dan kehidupan manusia itu tergantung kepada kelompok manusianya. Ketika manusia beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan macam-macam kebebasan. Di antaranya pesan Jibril Rasulullah tadi sebagai isyarat bahwa Nabi Muhammad adalah sosok seorang pemimpin orang yang beriman. Berarti kalau Nabi Muhammad dapat teguran dari malaikat Jibril sebagai seorang yang beriman, maka tepat dia mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu, karena sesungguhnya engkau harus sadar bahwa engkau akan mati. Itu artinya apa? Hanya orang-orang yang beriman dengan benar saja kepada Allah SWT yang sadar kehidupannya pasti akan berakhir dengan kematian. Kira-kira kalau kita divonis 2 hari lagi akan meninggal dunia, apa yang kita kerjakan? Apa yang kita akan lakukan? Kalau orang tidak beriman, dia ingin mengejar dunia dulu. Wah, saya ini belum ke ini, belum macam-macam gitu ya. Bahkan sampai kadang-kadang ada orang ingin melampiaskan hawa nafsunya, berpesta macam-macam. Kenapa? Mumpung masih hidup. Bahkan ada seorang manusia yang dikit-dikit berbuat sesuatu, makan makanan enak, berpesta macam-macam, dasarnya apa? Mumpung masih hidup. Kira-kira ini mencerminkan orang beriman enggak? Enggak akan begitu. Kenapa? Karena orang beriman yakin bahwa di balik kehidupannya pasti ada kematian. Dan yang namanya kematian bukan selesai segalanya. Justru mulai fase hidup berikutnya dan kematian itu. Di mana setiap kita sebagai seorang mukmin sadar betul bahwa hidup kita ini adalah dalam rangka kita berupaya bagaimana agar hidup di akhirat nanti mendapat kebaikan-kebaikan semua. Karena kita sadar bahwasanya kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak lagi bermanfaat dalam kehidupan kita pada saat itu kecuali hanya orang-orang yang membawa hati yang penuh dengan ketenangan dan keimanan. Ini kita katakan kenapa Jibril bersama Rasulullah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa walaupun Rasul sebagai pemimpin orang yang beriman, maka berikan teguran dengan mengingatkan kata-kata isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu karena engkau harus sadar engkau akan mati. Bahkan kematian itu juga kita katakan kalaupun kita lari darinya, dia akan datang menjemput kita. Makanya wajar kata Allah dalam firman yang dikatakan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada manusia, sesungguhnya kematian yang kau lari darinya justru dia akan datang menghampirimu. Ada enggak orang hidupnya nyari mati? Hah? Kan kadang-kadang kita suka berceloteh gitu ya. Berkata-kata kalau ada anak gitu ya, naik kendaraan kemudian gelantungan di kendaraan, dibilang tuh anak nyari mati gitu ya. Benar enggak kira-kira? Benar enggak? Enggak benar, kematian nyari kita. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang pada posisi bahaya sekalipun kalau nggak takdirkan mati, nggak akan mati. Ini beberapa hari ini saya dapat postingan dari teman-teman gitu ya. Ada orang nyebrang gitu ya. Kemudian dia terjatuh tengah jalan, mobil truk lewat, ternyata apa? Di kolongnya aman. Gitu ya. Ada orang ketiban pohon gitu ya, sampai mental, ternyata apa? Tidak mati.
Tetapi sebaliknya banyak orang cuman kesandung pohon toge jatuh mati. Tahu pohon toge? Kenapa? Ini harus sadar sebagai seorang mukmin bahwa kematian bukan hak kita, bukan Tuhan kita. Allah yang menentukan semuanya. Makanya saya katakan yang sakit mati, yang sehat juga akan mati. Yang divaksin mati, nggak divaksin juga mati juga. Gitu. Jadi bagi orang mukmin sadar betul kehidupannya akan mengalami kematian. Itu yang dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa kita ini, artinya makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian tersebut. Nah ini Rasul ditegur oleh Jibril untuk menyadarkan kita sebagai umatnya bahwasanya silahkan kamu hidup, yang penting kamu harus yakin kamu akan mati. Inilah kita katakan sebab pertama orang mukmin menjadi mulia. Walaupun secara mendasar Allah sudah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat, ada yang paling mulia di muka bumi ini. Kenapa? Karena sifat Abu Hurairah, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia, Islam itu tinggi dan tidak ada yang menghilangkan kemuliaan itu. Walaupun di dalam praktek dan faktanya Imam Rasyid Ridho mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi orang atau agama Islam itu tertutup kemuliaannya dengan perilaku orang muslim. Nah, inilah kita lihat bagaimana ketika kita mempelajari kembali dan mengingat kembali bahwasanya orang mukmin sebenarnya mulia. Tapi untuk mencapai kemuliaan sebenarnya maka harus dia lakukan perihal pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Itu yang pertama. Yang kedua kata Jibril kepada Rasulullah, ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau cintai. Cintailah apa yang kau cintai, tapi engkau harus sadar suatu saat kau akan tinggalkan semuanya itu. Kalau kita mencintai dunia, dunia setelah kita kuasai kita akan bawa sampai akhirat nanti. Enggak, selesai sampai dunia ini. Kita mencintai seseorang, baik itu istri kita, orang tua kita, anak-anak cucu kita semua. Apakah kita akan bawa bersama di hari nanti? Enggak. Kenapa? Itu hanya sebatas kehidupan kita di dunia. Nah oleh karena itu ketika orang harus mencintai sesuatu, dia harus sadar. Bahkan dikatakan ahbib man ahbabta. Cintailah siapa yang kau cintai, fa innaka mufariquh. Karena engkau harus yakin pasti akan tinggalkan semuanya itu. Ini kan kadang-kadang manusia suka lupa ketika mencintai kehidupan dunia seolah-olah dia tidak pernah akan meninggalkan dunia itu. Makanya kata-kata yang tepat kita katakan kalau orang meninggal dunia, dia bukan meninggalkan dunia tapi meninggal dunia gitu. Kenapa? Karena tanpa dia sadari dia tinggalkan dunia itu. Kalau dikatakan si fulan meninggalkan dunia, itu biasanya ungkapan untuk orang-orang yang sufi. Seperti pernyataan seorang ibu zaman Rasulullah, itulah orang tua dari Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika kata ibunya Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Abu Dzar itu telah meninggalkan dunia. Maksudnya apa? Dia tidak lagi terbelenggu di kehidupan dunia ini. Tidak lagi urusan dengan dunia ini. Makanya wajar kata Imam Ghazali bahwa dunia itu ibarat musuh bagi orang mukmin. Yang namanya musuh itu kalau kita kejar, dia lari. Ya. Musuh kalau kita kejar, dia lari. Tapi kalau kita lari, dia ngejar. Makanya orang kalau dalam peperangan begitu. Ketika musuhnya lari, pasti lawannya mengejar. Terus begitu, dan sebaliknya. Ya ibaratnya simpelnya kalau kita dulu pernah main benteng gitu ya.
Jadi ketika dia maju, ini ngejar, maju ngejar gitu. Kenapa? Karena musuh di situ prinsipnya. Nah makanya kalau kita kejar dunia, nggak akan terkejar. Kenapa? Karena speednya dunia lebih cepat dari kita. Bagaimana agar kita bisa meraih dunia itu? Bahasa saya, jangan dikejar tapi dijegat. Tahu dijegat? Berarti kalau kita jegat apa? Kita harus lebih dahulu dibanding dunia itu. Maksudnya target hidup kita jangan hanya sebatas dunia. Tapi kita targetkan menuju akhirat, dunia akan terbawa oleh kita semua. Makanya wajar pesan Utsman bin Affan ketika masalah kehidupan dunia ini, kata beliau apa? Ij'ali dunya fi yadika wala taj'alha fi qalbika. Jadikan dunia itu sebatas genggaman tangan kita saja. Jangan sampai dijadikan dunia itu masuk ke dalam hati kita. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam lubuk hati yang dalam. Biasanya orang kalau udah cinta sama dunia dan sampai ke dalam hatinya, sulit ditinggalkan. Makanya berapa banyak orang ketika hilang kehidupan dunianya ini, baik itu berupa hartanya, kekasihnya, jabatannya, dan segala-galanya di dunia ini, ketika hilang darinya, itu hampir depresi dan stres. Kenapa? Sepertinya nggak punya semangat hidup lagi. Ada nggak begitu? Bahkan kadang-kadang ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, itu kayaknya nggak punya keinginan untuk hidup lagi. Ada bu? Begitu pula seorang suami ditinggal mati istrinya, kayaknya habis semuanya dunia ini. Ketika seorang kaya hartanya ambles, hilang, ini artinya binasa sebagainya, sepertinya habis kehidupan ini. Ini namanya orang cinta dunia. Tapi kalau orang menjadikan dunia sebagai genggaman saja, dia mudah datang, mudah keluar. Makanya kenapa kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk nantiasa menginfakkan harta kita agar kita bisa menikmati setelah kita wafat nanti. Dan itulah yang dikatakan bahwasanya ciri orang mukmin yang cerdas di situ kata Rasulullah. Al-Qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas di antara umat kata Rasulullah, mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, merendahkan hawa nafsunya, dan dia ketika beramal sesuatu targetnya adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan setelah dia mati. Jadi yang kedua ini, agar kita mulia di jalan Allah SWT sebagai seorang mukmin, maka ingat pesan Jibril Rasulullah dengan kata-kata ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa yang kau cintai. Boleh kita mencintai siapapun. Bahkan kalau kecintaan kita yang sifatnya karena untuk beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah, akan langgeng sampai akhirat nanti. Makanya Allah berjanji kepada kita sebagai seorang mukmin. Kata Allah apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman itu ketika sudah meninggal dunia dan kehidupan di akhirat nanti, Allah akan sertakan dengan keluarga dan kerabatnya. Syaratnya apa? Biimanin, dengan kesamaan iman. Makanya kalau kita hidup sebagai seorang mukmin di dunia ini nggak ada kata putus cintanya, nggak ada kata putus kasih sayangnya. Kenapa? Sudah meninggal saja masih dapat kecintaan orang mukmin yang lain. Buktinya apa? Kalau orang lain berdoa setiap habis sholat dan sebagainya, maka kita meninggal dunia masih dapat kebahagiaan doa tersebut. Bahkan setiap khutbah Jumat saja menjadi salah satu rukun khutbah. Berdoa untuk orang mukmin semua, baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Kita sering baca Rabbil Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kecintaan tidak pernah putus gara-gara adanya kesamaan iman di situ. Nah, ingat bahwasanya kecintaan itulah yang harus berorientasi untuk mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Baru akan langgeng.
Tapi kalau kecintaan kita di dunia hanya sebatas kehidupan dunia saja, ingat tidak berapa lama kita akan tinggalkan itu. Makanya ketika orang meninggal dunia, yang akan mengantarkannya 3 hal. Pertama hartanya, kedua keluarganya, ketiga amalnya. Kata Rasulullah, 2 balik ke rumah, hanya 1 menemani dia di alam kubur tersebut. Apa yang 2 yang kembali lagi? Yaitu keluarganya dan hartanya. Enggak dia bawa. Kenapa? Keluarganya akan hidup dengan gayanya sendiri, dengan prinsipnya sendiri. Hartanya akan menjadi warisan bagi ahli warisnya. Nah, sementara amalnya itulah yang dia karyakan selama hidupnya akan menemani dia di alam kubur tersebut. Makanya prinsipnya kalau kita menjadi sesuatu, batasi itu hanya karena Allah SWT. Ini kan kadang-kadang kita sebagai orang tua suka keliru dan suka salah mencintai anak keturunan kita. Saking kita cintanya sama anak, ketika sudah usia 10 tahun, bahkan yang usia 7 tahun, seperti sekarang ini kita lihat ada anak-anak yang ketika subuh dibangunkan untuk selalu berjamaah di masjid. Kadang-kadang seorang ibu mengatakan, "Bapak, kasihan Pak, masih kecil," gitu ya. Kenapa? Dia tidurnya belum banyak sebagainya, masih pertumbuhan biar tidur banyak. Ini keliru cintanya. Kenapa? Karena seorang anak itu kalau dibiarkan dia pada zona seperti itu, dia akan nyaman, sulit berubah. Makanya kalau kita akan punya anak, apalagi perempuan, kita dibangunkan ketika subuhnya kita saja pikir diri kita. Ingat, ketika dia tumbuh dewasa, dia akan sulit untuk bangun subuh gitu. Alasan cinta yang keliru tadi. Termasuk ketika seorang suami, dia cinta sama istrinya. Akhirnya istrinya ngapain aja, udahlah biarin aja karena saya sayang sama dia. Justru sebaliknya, dia akan protes di akhirat nanti, akan somasi terhadap kita sebagai seorang suami atau seorang ayah. Inilah prinsipnya. Kenapa sampai jilun bersabda Rasulullah, "Ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh." Cintailah siapa yang layak kau cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan tinggalkan kecintaan itu. Kalau kita sadar, kita akan tinggalkan, ngapain kita kejar mati-matian? Kayak dunia ini, orang boleh mengejar dunia dan bahkan orang boleh menguasai dunia. Tapi prinsipnya dunia hanya sebatas genggaman tangan kita saja. Jangan sampai dunia itu mewarnai hati kita. Karena kalau sudah mewarnai hati kita, tiada hidup kecuali untuk urusan dunia saja. Pokoknya dikit-dikit urusan dunia, ini urusan dunia. Karena ada sosok manusia yang mulai melek mata sampai akan memejamkan matanya, itu nggak pernah mikirin ibadah. Hanya urusan dunia saja, bisnis, kerja, seterusnya. Dia lupa bagaimana cara menjadikan ini sebagai sarana, bukan sebagai tujuan utama. Ini yang kedua, pesan Jibril dari Rasulullah, itu sebagai pemimpin orang yang beriman kepada Allah SWT. Yang ketiga, apa kata Jibril? I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah semaumu, kerjakanlah sesukamu, tapi kamu harus sadar bahwa setiap pekerjaan perbuatanmu itu akan mendapat balasan dari Allah SWT. Maka prinsipnya dalam Islam jelas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap orang yang mengerjakan kebaikan, dia akan lihat balasan kebaikan tersebut. Dan setiap orang yang mengerjakan kejahatan, dia akan lihat juga akibat dari kejahatannya itu. Dan lagi-lagi Allah prinsipnya apa? Wa ma kanallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Kali salah itu memberi balasan ketika orang ada manusia di dunia ini hidupnya selalu bermaksiat. Ternyata apa? Ketukar namanya di sisi Allah SWT. Begitu enggak? Enggak. Kenapa? Karena Allah sangat dekat dengan seorang hamba. Allah tahu persis bagaimana perilaku hambanya itu. Kenapa? Dia yang menciptakan kita.
Makanya kalau dia menciptakan kita, dia tahu persis bagaimana karakter kita, bagaimana amal dan usaha kita, bahkan untuk kehidupan kita berikutnya, dia lebih tahu dari kita sendiri. Kenapa demikian? Karena prinsipnya Allah yang memberikan satu kenubuatan pada kita semuanya. Makanya ketika seorang mukmin diundang beramal, ini merupakan perkataan pertama dalam konsep kenabian. Apa kata Rasulullah SAW? Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwal ula iza lam tastahi pasna masyita. Sesungguhnya perkataan kenabian yang pertama kali dikenal oleh manusia, apa kata Rasulullah? Iza lam tastahi pasna masyita. Kalau kamu tidak malu, silakan kerjakan apa saja. Namun perlu diingat, hadis ini bukan sebuah perintah, tapi sebagai teguran, kecaman bagi mereka-mereka yang mengamalkan sesuatu, berbuat sesuatu tanpa dasar rasa malu pada Allah SWT. Maka dalam perkataan hadis tersebut kata Rasulullah apa? Istahyi minallah kama tastahi min rajulin sholih amri baitik. Malulah kalian kepada Allah sebagaimana engkau malu kepada seseorang yang menjadi tulang punggung kehidupan rumah tangga kita. Jadi contohnya seorang anak, dia tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh orang tuanya, sementara hidupnya masih bergantung pada orang tuanya. Ya kayak sekarang banyak anak-anak baru SMP sudah merokok depan orang tuanya. Kenapa? Udah hilang rasa malunya. Sepertinya dia menantang orang tuanya, saya bisa hidup sendiri kok, saya bisa cari nafkah sendiri. Padahal kita katakan itu tindakan yang tidak baik. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia akan berhubungan dengan siapa yang akan menanggung kehidupannya itu. Apalagi malu kita kepada Allah, di mana Allah itu penglihatannya tidak bisa terhalang dengan apapun, tidak bisa terhalang oleh macam-macam penutup. Karena apa yang yang kita lakukan, Allah pasti akan mencatatnya itu. Bahkan ketika Allah bersemayam di arasnya yang jauh dari pantauan manusia, tetapi Allah begitu dekat dengan kita sebagai manusia ini. Sehingga Allah tegaskan dalam Al-Quran ketika ayat menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada seorang hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, tentang Allah SWT, katakanlah Allah itu dekat kepada hambanya. Kenapa sangat dekat? Karena Allah mengijabah harapan doa kita. Bahkan kedekatan Allah lebih dekat dari urat nadi kita semuanya. Bagaimana kita tidak sadar bahwa setiap amal kita akan dibalas sama Allah SWT. Makanya pertanyaan berikutnya bagi orang mukmin, kira-kira beban taklif Allah pada kita berat atau ringan? Contoh, beban sholat ini ringan atau berat? Hakikatnya berat. Cuma karena kita sadar bahwa hidup kita akan dipantau sama Allah menjadi ringan. Makanya ketika Rasul tanya bagaimana konsep ihsan dalam beribadah, apa kata Rasulullah? Anta budallah ka'annaka tarahu. Ketika kalian sedang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah kalian bisa melihat Allah. Maksudnya apa? Dekat dengan kita. Kalaupun gak mampu seperti itu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian tidak mampu mengekspresikan bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kita. Nah, ini yang lagi viral saat ini. Bahkan saya mendapatkan kiriman postingan-postingan itu banyak sekali terkait dengan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang menerangkan tentang wujud Allah itu. Ya. Jadi katakan Al-Quran hanya menerangkan konsepnya saja. Tidak ada yang menjelaskan tentang wujud Allah. Maksudnya Allah itu ada. Dia lupa ketika membaca surat Thaha ayat 14. Kata Allah apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni.
Kata innani anallah menunjukkan wujud Allah. Makanya Allah bukan hanya bersifat sifat atau perilaku saja, tapi juga zatnya. Namun zatnya itu bersifat maha gaib. Kalau Allah bersifat maha gaib, maka tidak ada tandingannya, tidak ada parameter kekuasaannya, dan tidak ada bentuk-bentuk menyerupai Allah SWT itu. Kenapa? Karena jelas dikatakan laisa kamislihi syai'un, Allah tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Makanya kita sebagai seorang mukmin sadar ketika Allah itu wujud, Allah itu ada. Lagi-lagi kita diumpamakan Allah dengan apapun. Umpamanya kita katakan Allah itu ibarat angin, nggak boleh. Allah itu ibarat apalagi? Ya pohon-pohonan yang melindungi manusia, nggak boleh. Allah itu ibarat angin, nggak boleh. Kenapa? Karena sifatnya nggak bisa kita samakan zat Allah dengan apapun. Itulah tanda Allah itu wujud, ada. Makanya kesalahan karena menggunakan tafsiran itulah yang membuat orang tersesat. Kata mereka yang namanya wujud itu harus berupa sesuatu yang bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan. Padahal wujud artinya ada. Apa itu ada? Ada kan yang dia bisa menunjukkan hal seperti itu. Makanya wujud Allah tidak bergantung kepada alamnya. Nah, ini kita harus paham. Makanya kadang-kadang anak-anak juga ditanya, sebenarnya Allah itu ada atau tidak? Ada. Di mana? Nah, bingung jawabnya. Dia bilang Allah ada di arsy, di langit. Dalam ayat lain Allah arasnya di atas air. Di satu sisi kalau kita berdoa, kenapa kita angkat tangan? Karena kita meyakini Allah ada di arasnya. Di mana arasnya itu tidak mampu dijamah oleh setiap makhluknya. Makanya ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan mendapat kesempatan bisa menembus arsy itu. Makanya Jibril tidak bisa ikut bersama Rasulullah. Kenapa? Karena kemuliaan manusia dengan mulia Rasulullah SAW, Allah berikan istimewa Rasulullah itu. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi 3 hal yang menyebabkan manusia orang mukmin menjadi mulia. Pertama, dia harus yakin bahwa di balik kehidupannya pasti ada kematian yang selalu akan mengikutinya itu. Kemudian yang kedua, kalau dia mencintai sesuatu, dia harus sadar dia akan tinggalkan kecintaannya kecuali kecintaan yang dasarnya iman pada Allah SWT. Dan yang ketiga, ketika dia beramal sesuatu, dia harus yakin di balik amalnya pasti ada balasan-balasannya. Makanya jelas kata Allah apa? Secara umum di dalam Al-Quran dikatakan man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Dan tadi harus beriman kepada Allah. Apa janji Allah? Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janjikan kepada manusia untuk berikan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang enak, yang nyaman. Walaupun dia kaya, kalau beriman dengan baik enak hidup. Ya. Walaupun kaya, tapi kalau imannya mantap, imannya kuat, enak hidup. Kenapa? Enggak tergoda dengan kekayaannya. Sehingga dia tidak salah menyikapi konsep kekayaan. Karena banyak di antara kita orang yang kaya, tapi salah menyikapi kekayaannya. Orang kaya bukan harus bersabar, tapi harus bersyukur. Kalau ada orang kaya sifatnya sabar aja begitu, itu namanya orang pelit. Saya walaupun kaya nggak pernah saya nafkahkan, saya simpen aja. Nggak pernah saya pamerkan, nggak pernah saya belikan sesuatu. Ini namanya orang pelit. Orang kaya harus bersyukur, apa bersyukur? Menampakkan nikmat itu. Makanya kata Imam Abu Hanifah dikatakan innallaha yuhibbu ayanzura asara nikmati ala abdihi. Sesungguhnya Allah sangat senang melihat pengaruh nikmatnya pada hambanya itu. Nah, karena beliau kebetulan orang kaya, seorang saudagar yang kaya, Imam Abu Hanifah itu. Jadi kalau mau ngajar, kalau mau kemana-mana itu pakainya selalu necis, baru terus, cakep terus. Nah, ini kan kadang-kadang kita ketika punya kendaraan gak banyak, cuma 3 umpamanya. Yang satu Alphard, yang kedua Al-Fatihah.
Kemudian yang kedua lebih rendah lagi, terus sampai lebih rendah. Kira-kira kalau ingin berangkat ke masjid yang dipakai yang mana? Giliran kondangan yang mana? Giliran mau ketemu pejabat yang mana? Kan gitu. Salah melakukan. Mestinya yang ke masjid yang harus yang terbaik. Kenapa kata Pak? Huzu zinatakum inda kulli masjidin. Begitulah berpakaian. Ini kadang-kadang kita sebagai orang kaya, giliran ke masjid cuma pakai kaos oblong doang. Udah gitu ada tulisan belakang lagi, kecap cap bango. Beli nggak kira-kira? Modal nggak? Nggak modal, apalagi musim kampanye. Kaosnya gratisan semua. Tapi giliran mau kondangan, mau ketemu pejabat, mau ketemu Pak RW gitu kan. Oh, necis, pakai macam-macam gitu. Inilah kesalahan menggunakan kekayaan itu. Ini kita ada 3 hal yang menyebabkan orang mukmin bisa mulia. Tapi ini standar bagi orang mukmin. Bagaimana biar kita mendapat kemuliaan yang sempurna? Kata Jibril, tambah lagi 2. Apa pesan Rasulullah? Summa qala, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Sesungguhnya kemuliaan jiwa orang mukmin letaknya pada kebiasaan qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu minan nas. Dan kemuliaan harga dirinya ketika dia hidupnya tidak selalu bergantung pada manusia. Maka itu kita katakan kalau kita ingin jadi orang mulia secara sempurna, bukan hanya 3 hal pertama tadi, tapi tambah 2 berikutnya. Apa yang pertama tambahannya? Pertama, orang mukmin itu harus menjadi kebiasaannya untuk bangun sepertiga malam, qiyamul lail. Kenapa? Karena saat itulah seorang mukmin diuji oleh Allah SWT bagaimana cara dia mengalahkan hawa nafsunya. Karena namanya sepertiga malam itu suasana di mana manusia dan makhluk Allah secara umum mengalami deep sleeping, gitu. Tidur yang nyenyak. Jadi kalau kita sepertiga malam tidur 1 jam saja, nyenyak itu. Nah, sudah digoda. Makanya ketika dia pasang alarm, matikan, tarik selimut lagi. Apalagi di kamarnya pasang AC. Udah gitu di luar turun hujan lagi. Gimana kira-kira? Begitu seterusnya. Diuji sama Allah. Mau nggak bangun malam? Mau nggak qiyamul lail? Mau nggak tahajud menghadap Allah SWT? Ketika dia mampu menghadap itu, berarti dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Jiwanya itu akan mulia di sisi Allah SWT. Makanya ketika Allah khitab sebagai seorang jiwa yang tenang, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dengan pola ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Kenapa? Kemuliaan. Ini dikatakan inna syarafal mu'min inda qiyamil lailihi. Sesungguhnya kemuliaan orang mukmin di saat dia selalu melakukan qiyamul lail. Makanya Bapak Ibu sekalian, coba kita pahami tentang sejarah kehidupan para tokoh-tokoh muslim. Mereka yang berjaya, mereka yang sukses hidupnya selalu memanfaatkan qiyamul lail sebagai motivasi daripada Allah SWT untuk beribadah pada Allah. Disitulah saatnya Allah turun ke langit dunia dan akan memantau dan hambanya, man min mustaghfirin aghfirlu. Siapa di antara mereka yang mau mohon ampun, aku akan ampuni semuanya itu. Siapa di antara hambaku yang memohon sesuatu, aku berikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah malu membiarkan hambanya sifrul yadain dalam keadaan tangan hampa ketika berdoa kepada Allah. Kapan itu? Yang paling tepat sepertiga malam. Coba iseng-iseng gitu ya. Yang masih belum terbiasa, coba mulai saat ini, mulai kesempatan ini, kita jangan sampai lewatkan sepertiga malam, apapun kondisinya. Walaupun hanya sekedar sholat 2 rakaat, baca Quran, dia berzikir kepada Allah, inilah bagaimana cara dia mendekat kepada Allah dalam suasana yang hening. Gitu. Makin sedikit umat yang bangun, makin
lancar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini terkait dengan syaraful mukmin, kemuliaan jiwa orang mukmin. Dan yang kedua kata Jibril, wa izzuhu, dan kemuliaan harga dirinya. Inda istighnaihi anin nas, ketika hidupnya tidak selalu bergantung kepada manusia. Kenapa? Allah berikan konsep pada kita sebagai seorang mukmin bahwa ketika kita baca Al-Ikhlas, kata Allah apa? Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita membutuhkan sesuatu hanya kepada Allah. Makanya ketika dia katakan ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan menjaga kalian. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jaga secara Allah, Allah akan dapatkan depan pandangan mata kalian. Maksudnya Allah selalu dekat dengan hambanya. Nah ketika kita mampu untuk bergantung kepada Allah, maka segala kehidupan dunia nggak ada artinya lagi. Akhirnya apa yang terjadi dan fakta yang kita rasakan saat ini, kalau ada manusia yang hidupnya bergantung pada manusia, biasanya dia akan nurut kata manusia itu. Sebagai contoh, ketika kita sebagai bangsa ini, kenapa bendera merah putih nggak berkibar ketika Thomas Cup menjadi juara Indonesia ini? Karena mengalahkan. Itu masalahnya sepele banget gitu. Sampai-sampai orang peringkat ke-7 dunia dianggap nggak terkenal di dunia pemainnya. Peringkat 7 dunia gitu ya. Nah, begitulah kita kenapa? Sudah terbelenggu jiwanya, sudah terbelenggu harga dirinya. Maka kita pun ketika kita selalu berhutang pada orang lain, kita sepertinya menuhankan orang tersebut. Apa kata dia kita laksanakan. Nah, termasuk sekarang yang lagi rame pinjol ya. Nah, pinjaman online. Masa minjam cuma 8 juta ngembalikan ratusan juta. Bahkan ada yang 24 juta itu bayar 1 miliar lebih. Kenapa? Karena dia terikat dengan sistem dibuat orang itu. Walaupun sekarang pemerintah baru mulai bergerak untuk menangkap atau menghentikan tindakan seperti itu. Kemana sudah puluhan tahun kok diam saja? Nah inilah kita katakan jamaah rahimahullah. Makanya hidup itu kalau kita bergantung pada manusia, bergantung pada orang lain, kita hilang harga dirinya. Padahal setiap makhluk Allah punya siadah, punya harga diri, punya kedaulatan dalam hidup itu. Nah ketika kita kembali pada firman Allah tadi, kata Allah apa? Ketika kita mampu hawa nafsu dengan cara kita beribadah pada Allah di sepertiga malam, apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam saja kita fokus untuk tahajud pada Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan kita? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kita berharap agar Allah bangkitkan kita di akhirat nanti dan ditempatkan di tempat yang mahmuda, yang terpuji. Kenapa? Karena kalau kita mendapat tempat terpuji, hidup kita akan senang, kita akan tenang semuanya. Makanya doa sapu jagat kita selalu kita tidak pernah tinggalkan dan hafal semua. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ada yang enggak hafal ini? Enggak. Kenapa? Sapu jagat katanya. Itu artinya apa? Kita sadar sebagai seorang mukmin bahwa kita memang menginginkan baik di dunia dan juga baik di akhirat. Hasanah dunia, hasanah di akhirat. Tapi bagaimana caranya? Tadi pahami 5 hal ini sebagai seorang mukmin. Ketika hidup, saat di balik hidup ada kematian. Ketika bekerja, tahu di samping usahanya, di balik usahanya ada balasan dari Allah. Dan ketika mencintai sesuatu, dia sadar, dia pasti akan tinggalkan pada saat-saat tertentu nanti. Kenapa? Ini semuanya taklif dari Allah SWT. Makanya hadis ini, kenapa Jibril bersama Rasulullah? Karena Rasul digambarkan sebagai sosok orang yang menjadi pemimpin orang mukmin, yang segala perbuatannya, tingkah lakunya sudah dengan konsep Allah SWT. Maka wajar di akhir kata Allah SWT bahwasanya laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nampak, telah ada pada Rasulullah SAW contoh teladan bagi kita orang-orang mukmin ini. Siapa mereka? Dikatakan orang-orang yang hidup ingin bertemu Allah di akhirat nanti dan merasa senang di akhirat serta ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah rahimakumullah, ketika dibicara bagaimana cara kita meraih kemuliaan Allah berikan pada kita, ingat 3 plus 5 plus 2 jadi 5. Maka dikatakan 3 sebab kemuliaan manusia, 5 sempurna. Mau sempurna? Mau sempurna atau jisamsu? Ini terkait dengan prinsip kemuliaan Allah berikan pada kita semuanya melalui hadis Rasulullah ini. Makanya tidak ada kata pilihan bagi kita kecuali kita harus kembali pada konsep tersebut. Saya kira itu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan satu komentar pertanyaan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.